Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan dengan limpah berkat dan kemuliaan yang telah Dia nyatakan kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita. Pada saat ini kita akan menyambung kembali renungan harian kita. Semoga setiap renungan yang kita dengar, tidak kira di mana saja, akan menjadikan satu nasihat, dorongan, kekuatan bagi diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Waktu ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Bersyukur kami kepadamu karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkau yang memberkati agar kami mengerti setiap firman renungan yang akan kami dengar sebentar nanti. Inilah ada kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Berkat Memuji Tuhan. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 34 ayat 2 dan 4 mengatakan seperti ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Satu ayat yang betul-betul mendorong kita pada hari ini. Di mana ayat ini mengajak kepada kita supaya mari kita memberikan pujian kepada Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, apakah saudara-saudara sudah memberikan pujian kepada Tuhan? Karena ada berkat yang akan kita terima saat kita memuji ataupun meninggikan nama Tuhan. Nah, Mazmur 34 merupakan ataupun mempunyai message yang sangat indah dan merupakan salah satu mazmur yang dihafal ketika saya mulai menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7 ataupun menjadi anggota gereja Seventh-day Adventist. Penulis ini berkata, walaupun saya tidak lagi dapat menghafal setiap patah perkataan daripada bab itu sekarang, namun saya sudah cukup biasa dengan ayat-ayat tersebut. Ini menggambarkan nilai tumpuan sebenar dalam Alkitab, terutama sekali dalam Mazmur 34. Sebaik saja ayat ini telah ditanam dalam pikiran, ayat-ayat ini akan kekal dan seumur hidup untuk dibawa keluar seperti yang Yesus nyatakan. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandaraannya. Matius 13 ayat 52. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini merupakan ayat yang begitu membawa kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan dan pujian itu ada dalam mulut kita bagi Tuhan. Biasanya mengambil lebih banyak tenaga untuk mengatakan sesuatu daripada untuk sekadar berpikir tentang apapun juga. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Tuhan, terutama sekali sebagai anggota gereja Adventist, kita dibawa ataupun kita diberikan saranan pada hari ini. Puji Tuhan, tinggikan nama Tuhan, dan jadikan Tuhan hanya satu-satunya yang ada dalam mulut ataupun dalam kehidupan kita. Jadi di sini, Daud memberitahu kita pujiannya bagi Tuhan. Telah beralih daripada sentiasa mengisi pikirannya kepada sentiasa mengisi mulutnya. Kesan daripada mengucapkan kata-kata pujian bagi Tuhan menyebabkan orang-orang yang menderita akan mendengarnya
akan bersuka cita, akan merasakan bagaimana pimpinan penjagaan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah sangat relevan. Dalam tulisan Mazmur yang telah mendapat inspirasi ketika dia diusir dari Abimelek. Mereka yang ada di sekelilingnya pasti telah menjadi sangat takut. Tetapi suara puji-pujian Daud menyebabkan semua orang mendapat keberanian. Lihat, puji-pujian yang kita sampaikan kalau kepada Tuhan, maka bukan hanya kita yang menerima pimpinan berkat, tetapi juga orang yang mendengar, orang yang merasakan betapa pentingnya ada kata-kata pujian, kata-kata hormat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ujian yang mengelilingi mereka bertukar menjadi satu pelayanan penyembahan. Karena Daud telah memanggil orang-orang yang menyertainya untuk memuliakan Tuhan. Bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. Inilah yang Daud bawa kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan yang mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Pada hari ini, saudara-saudara, sudahkah saudara-saudara memuji nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan? Jika saudara-saudara belum melakukan itu, kita diberikan nasihat agar kita memberikan pujian, memasyurkan nama Tuhan pada hari ini dan hari-hari yang lain. Ketika putus harapan, mari kita mengikut contoh Daud. Dan bukan mencurahkan kata-kata ketidakpuasan, tetapi ungkapan yang dipenuhi dengan iman, yang mendorong mereka yang penat dan membantu orang lain di tengah jalan menuju ke surga. Saudara-saudara, saya pasti ramai di antara kita, siapapun kita ini, pasti ramai kita yang ingin memuji nama Tuhan. Selain kita berdoa meninggikan nama Tuhan, kita juga boleh lakukan jika saudara pandai bernyanyi, jika saudara pandai memiliki suara yang indah, ataupun saudara punya keinginan untuk bernyanyi, tinggikan Tuhan melalui puji-pujian yang saudara nyanyikan. Kita diberikan suara yang indah, dapat berkata-kata, itu karena pemberian Tuhan bagi kita. Jadi nyanyikan lagu rohani dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini bukan hanya kita yang memuji Tuhan, tetapi orang-orang lain juga akan memuji Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami sudah diberikan nasihat, dorongan, kekuatan. Kami mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa kami harus memasyurkan, meninggikan, memuji nama Tuhan setiap hari. Bukan hanya satu hari, tetapi harus setiap hari, setiap waktu di mana kami berada, harus nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih nasihat-nasihat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih sehingga kami dapat mengerti yang kami ini sebagai manusia hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin.